betapa pentingnya bagi kita juga untuk melihat dunia kita saat ini melalui kacamata Injil. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Juli, judulnya Surat-surat Paulus kepada Jemaat Korintus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 4 ayat 29. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Paulus berada di Efesus ketika ia menulis 1 Korintus, yang ditulis dalam 1 Korintus 16 ayat 5-9. Keluarga Chloe mendatangi dengan laporan bahwa keadaan di Korintus tidak berjalan dengan baik, yang ditulis dalam 1 Korintus 1 ayat 11. Dalam 1 Korintus 1 sampai pasal 6, Paulus membahas masalah-masalah yang dibawa oleh Chloe. Masalah-masalah tersebut meliputi perpecahan, amoralitas seksual, tuntutan hukum, dan prostitusi. Paulus juga menerima surat dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ditulis dalam 1 Korintus 7 ayat 1. Jawaban Paulus terdapat di pasal 7 dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan pernikahan, perceraian, selibat, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, perilaku dalam ibadah, penggunaan karunia-karunia rohani, dan pemahaman yang salah tentang kebangkitan. Jemaat di Korintus sangat bermasalah dan tidak dewasa. Mungkin jemaat kita punya banyak masalah, namun bisa jadi jemaat di Korintus masalahnya lebih buruk. Surat pertama Paulus kepada jemaat Korintus juga sangat relevan dengan zaman kita, yang menghadapi beberapa masalah yang sama di banyak jemaat kita saat ini. Surat ini adalah salah satu dari yang paling berharga, paling mengandung pelajaran, dan paling berkuasa dari semua suratnya, sebagaimana yang ditulis dalam tulisan Ellen G. White dalam buku Kisah Para Rasul tahun 1999, halaman 253. Paulus mungkin telah menulis 3 atau 4 surat kepada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 5 ayat 9 menjelaskan Paulus menulis surat sebelum 1 Korintus. Tetapi surat itu hilang. Sebelum 2 Korintus, Paulus menulis surat yang oleh para ahli disebut sebagai surat yang keras, yang ditulis dalam 2 Korintus 2 ayat 3, 4, 9, juga 2 Korintus 7 ayat 8. Tetapi surat itu juga hilang. 2 Korintus 2 ayat 4 mengatakan bahwa Paulus sangat besar kepeduliannya pada anggota jemaat, yang mungkin kebalikan dari hati kita yang dingin terhadap orang lain. Dari 2 Korintus, kita menyadari bahwa anggota jemaat di Korintus dipengaruhi oleh budaya di sekitar mereka. Mereka menghargai hal-hal seperti persaingan, kekuasaan, dan kekayaan. Semua hal yang juga menjadi tantangan bagi gereja kita saat ini. Sebaliknya, Paulus berusaha menciptakan budaya yang berfokus pada Kristus, suatu cara memandang dunia melalui kacamata Injil. Betapa pentingnya bagi kita juga untuk melihat dunia kita saat ini melalui kacamata Injil. Kutipan Ronubua disadur dari The Acts of the Apostles, halaman 306-307. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan bahwa Kristus sanggup memberikan kuasa untuk mengalahkan dosa. Oleh sebab itu, mereka dipanggil untuk memuliakan Allah
melalui tubuh, pikiran, dan seluruh kehidupan mereka. Paulus juga memperingatkan bahwa siapapun yang terus hidup dalam dosa tanpa bertobat tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Paulus mendorong jemaat untuk mengendalikan keinginan yang berdosa dan mengingat bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Kehidupan yang kudus bukanlah pilihan, tetapi panggilan bagi setiap orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dengan kasih seorang gembala, Paulus merindukan agar jemaat di Korintus terus bertumbuh secara rohani. Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak pencobaan dan tipu daya musuh. Karena itu, Paulus menasihati mereka di Korintus untuk tetap berjaga-jaga, tekun berdoa, dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Di dalam Kristus yang disalibkan, tersedia kuasa yang sanggup mengubah hati dan memberikan kemenangan atas setiap godaan. Paulus ingin agar orang-orang percaya tidak berhenti pada pengalaman rohani yang dangkal. Kerinduan Paulus adalah supaya mereka semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dari hari ke hari, dan diubahkan semakin serupa dengan Kristus, sampai mencapai kedewasaan penuh dalam iman. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.